Halo, apa kabar? Bersama saya presenter pertama Novianti Tanik dalam mata kuliah Kimia Polimer. Pada kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi polimer di bidang industri lainnya, yaitu industri tekstil. Pendahuluan, industri tekstil merupakan salah satu jenis industri besar di mana manufaktur tekstil didasarkan pada perubahan dari serat menjadi benang yang kemudian menjadi kain sampai akhirnya menjadi tekstil. Tekstil itu kemudian dibuat menjadi pakaian atau benda-benda lainnya, di mana material atau bahan dari tekstil ini berasal dari material polimer. Yang berikut material yang digunakan dalam industri tekstil, yaitu material polimer. Di sini kami telah mereview dari beberapa jurnal, yaitu jurnal yang pertama termasuk dalam material polimer alami, yaitu serat rami, dan jurnal-jurnal lainnya yaitu material polimer sintesis, yaitu poliasam laktat, 3-alkylpyrrol, NIPAM dan FMA, serta lem silikon. Selamat pagi Pak Steve dan teman-teman semua. Saya Novilinda Sasi, MPM 52170029. Slide berikut, perbandingan sifat polimer alam dan polimer sintetik. Pertama, sifat termal. Polimer alam tidak menghantarkan listrik atau panas. Polimer sintetik menghantarkan panas atau listrik. Sifat kedua, kelenturan. Polimer alamnya gampang diproses atau dicetak menjadi berbagai bentuk. Polimer sintetik gampang dicetak. Sifat yang ketiga, ketahanan. Polimer alam kurang tahan terhadap mikroorganisme. Polimer sintetik awet atau tahan terhadap mikroorganisme. Sifat yang berikut, kualitas. Polimer alam kuat, polimer sintetik kuat juga. Sifat yang berikut, jumlah. Polimer alam diperoleh dalam jumlah sedikit, sedangkan polimer sintetik dalam skala besar. Yang berikut, kestabilan. Polimer alamnya kurang stabil, polimer sintetik stabil. Berikut penyerapan. Polimer alamnya mudah menyerap air, polimer sintetik tidak menyerap air. Yang berikut material. Jenis polimer alam. Material polimer serat rami. Aspek yang ditinjau, memiliki daya serap, tahan kusut, memiliki warna yang lebih bagus, memiliki daya tarik yang besar, dan memiliki permukaan yang kasar, daya mulur rendah, dan berubah warna bila dipanaskan. Referensinya Eva et al. 2015. Jenis polimer sintetik. Material polimer yang pertama, 3-alkylpyrrol. Aspek yang ditinjau, tahan luntur, larut dalam pelarut organik, lapisan kain yang tebal, halus, tetapi helai-helai seratnya gampang putus sehingga menyebabkan tenunan tekstilnya melemah. Referensinya Ricker et al. 2006. Yang kedua, poliasam laktat. Aspek yang ditinjau, biodegradable, biokompatibel, dihasilkan dari bahan yang dapat diperbaharui, tahan luntur, lembut, dan memiliki kekuatan warna yang bagus. Referensinya Meram et al. 2019. Yang ketiga, lem silikon. Aspek yang ditinjau, elastis, daya rekat sangat kuat, tidak berwarna. Referensinya Ajeng et al. 2018. Yang keempat, N-isopropylalakrilamide dan furfuryl metakrilat. Aspek yang ditinjau, tahan luntur, permukaan yang halus, memiliki serat, tetapi memiliki lapisan kain yang tipis. Referensinya Ji Siang et al. 2015.
Dari perbandingan sifat tersebut, polimer sintesis memiliki keunggulan yang bagus dibandingkan polimer alam. Maka, di sini kami memilih salah satu material polimer sintetik yang baik untuk industri tekstil, yaitu poliasam laktat. Kembali lagi bersama saya Gratiana Tenisi dengan NPM 52170025 sebagai presenter ketiga dalam aplikasi polimer di bidang industri tekstil. Pada kesempatan ini saya akan menyambung penjelasan dari teman-teman presenter 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode sintesis dan karakterisasi. Dari beberapa jurnal yang kami review, ada beberapa metode, yaitu metode pengentalan, pencelupan dan penyemprotan, pementalan, dan teknik rekalator. Nah, dalam keempat metode ini, ada salah satu metode yang lebih cocok digunakan dalam industri tekstil, yaitu metode pengentalan. Selanjutnya, masuk pada eksperimen. Di sini merupakan salah satu reaksi pembentukan asam laktat. Nah, di sini suatu karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan matahari atau yang disebut dengan proses fotosintesis akan memperoleh suatu karbohidrat, yaitu jagung, yang sebagai sumber asam laktat. Nah, di sini untuk memperoleh suatu asam laktat, pertama dilakukan ekstrak pada biji jagung, kemudian difermentasi sehingga menghasilkan suatu asam laktat yang kemudian dengan reaksi polikondensasi akan menghasilkan suatu polimer atau yang disebut dengan poliasam laktat yang digunakan untuk pencetakan tekstil. Nah, pada asam polilaktat ini akan menghasilkan suatu limbah, di mana limbah tersebut dengan bantuan degradasi enzimatik akan kembali menghasilkan suatu asam laktat, sehingga dengan suatu bakteri aerobik, reaksi tersebut akan kembali menghasilkan suatu karbon dioksida dan air. Nah, ini merupakan salah satu siklus atau reaksi pembentukan asam laktat. Selanjutnya masuk pada karakterisasi. Di sini ada rata-rata berat molekul poliasam laktat atau asam metakrilat dicatat dengan menggunakan kromatografi permeasi gel atau GPC Wheeler Packard 1100 dengan polyester sebagai standar dan kloroform sebagai fase gerak. Nah, di sini merupakan gambar untuk mengukur rata-rata berat molekul. Selanjutnya, struktur molekul. Di sini struktur molekul CLMA 98 polimer cross-linked dianalisis menggunakan FTIR dan HNMR. Nah, di sini ada gambar A, ini merupakan analisis FTIR. Nah, di sini terdapat gugus fungsi pada setiap panjang gelombang. Nah, pada panjang gelombang 1732 cm-1 terdapat
gugus fungsi karboksil. Dan pada panjang gelombang 2991 cm-1 terdapat CH alifatik, dan pada panjang gelombang 3397 terdapat gugus fungsi alkohol. Selanjutnya, ini merupakan karakterisasi menggunakan HNMR. Nah, di sini pada 1,48 terdapat CH3, dan pada 1,57 terdapat CH2, dan pada 4,37 ppm ini terdapat CH, sementara pada 5,19 ini ada NCH2, dan pada 6,14 ini ada COOH, dan pada 6,73 dapat NH, dan pada 7,27 dapat CdCl3 ini. Selanjutnya ada pengukuran warna kain. Pengukuran warna kain direkam dengan text flash SZS data color dengan spektra flash 600. Baik, sekian dari kami kelompok 7 dengan judul aplikasi polimer di bidang industri.